Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelatonesa dengan NIM 250055017. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pemrograman modular fungsi. Sebelum kita masuk ke fungsi, kita dengarkan dulu penjelasan dari saya itu tentang pemrograman modular. Nah, paradigma pemrograman modular ini pertama kali diperkenalkan oleh Information and System Institute atau INC pada The National Symposium on Modular Programming pada tahun 1968. Nah, salah satu tokoh modular programming ini adalah Larry Constantine. Teknik pemrograman modular adalah membagi-bagi program yang besar menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Nah, keuntungan pemrograman modular antara lain yang pertama, program lebih pendek, lebih mudah dibaca dan dimengerti, dan mudah didokumentasikan. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan, mudah mencari kesalahan, dan kesalahan bersifat lokal. Persoalan kompleks sebuah program sering perlu dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diselesaikan oleh kita. Nah, dalam membuat subprogram atau fungsi yang akan saya jelaskan nanti, pemrograman dapat menyimpannya dalam salah satu dari dua lokasi tersebut. Yang pertama itu dalam file yang sama dengan program utama. Nah, itu dapat dilakukan jika subprogram sedikit dan berukuran kecil sehingga relatif mudah dikelola dalam sebuah file. Yang kedua itu dalam file yang terpisah. Nah, biasanya dilakukan jika subprogram sudah terlalu banyak sehingga sulit dikelola atau jika program menginginkan supaya subprogram digunakan di beberapa program utama sekaligus. Nah, kita langsung masuk saja ke fungsi dari pemrograman modular. Apa sih fungsi itu? Apa itu fungsi? Nah, fungsi adalah bagian program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi merupakan blok kode terpisah yang dikemas untuk menjalankan satu tugas spesifik atau serangkaian instruksi terkait. Apa tujuannya? Yaitu untuk memecah program besar menjadi bagian kecil yang disebut dengan modular agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Nah, konsep utamanya adalah pemrograman modular tadi. Tujuannya adalah memecah program besar. Di sini bisa dijelaskan atau dikatakan yaitu yang sulit dikelola. Program besar adalah yang sulit dikelola. Menjadi bagian-bagian kecil atau disebut dengan modul yang independen. Nah, ini akan membuat program lebih mudah dibaca dan dipahami dan lebih mudah dilacak alur logikanya. Contohnya itu ada 3 kan. Yang pertama itu print dalam kurung adalah fungsi yang tugasnya spesifik, yaitu menampilkan output ke konsol. Dan yang ada satu lagi sqrt, yaitu bertugas menghitung akar kuadrat. Yang kedua, manfaat fungsi. Nah, manfaat fungsi akan saya jelaskan menjadi 3, yaitu reusabilitas, kode atau bisa disebut dengan kode reusability. Nah, ini adalah manfaat paling signifikan daripada menulis 10 baris kode untuk perhitungan yang sama di 5 tempat berbeda. Nah, teman-teman, cukup menuliskannya sekali dalam satu fungsi dan memanggilnya 5 kali. Ini akan menghemat waktu dan mencegah inkonsistensi. Yang kedua, mempermudah
debugging, dan perawatan program. Ini bisa dikatakan dengan efisiensi debugging. Jika ada kesalahan dalam suatu perhitungan, teman-teman tahu bahwa masalahnya hanya terletak pada satu fungsi tersebut, bukan di seluruh program. Nah, proses mencari dan memperbaiki kesalahan atau debugging akan menjadi lebih cepat dan terfokus. Yang ketiga dari manfaat fungsi yaitu membuat program lebih terstruktur dan efisien. Atau bisa dikatakan dengan pemeliharaan program atau maintenance. Ketika ada perubahan spesifikasi, misalnya mengganti rumus perhitungan pajak, teman-teman hanya perlu mengubah definisi fungsi tersebut tanpa perlu menyentuh ratusan baris kode lain di program utama. Sebenarnya masih banyak manfaat dari fungsi ini. Akan saya tambahkan satu, yaitu struktur dan organisasi. Nah, fungsi ini akan memberikan hierarki yang jelas. Program utama yang disebut dengan main akan bertindak sebagai manajer yang memanggil fungsi-fungsi pekerja lainnya dengan menciptakan alur yang terorganisir. Baik, selanjutnya jenis fungsi, klasifikasi jenis fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pustaka atau library function yang sudah disediakan oleh bahasa C. Yang kedua yaitu fungsi buatan pengguna atau user defined function dibuat sendiri oleh programmer sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu fungsi pustaka atau library function. Ini adalah alat siap pakai yang sudah dikembangkan dan disediakan oleh pembuat bahasa pemrograman. Nah, fungsi ini dikelompokkan dalam file khusus. Misalnya di C atau Studio untuk print atau scan, atau match.earth untuk PAW atau security. Nah, tugas teman-teman hanya mengimpor header file atau file khusus dan memanggil fungsi tersebut. Yang kedua yaitu fungsi buatan pengguna atau user defined function. Nah, ini adalah alat custom yang teman-teman buat sendiri untuk menangani kebutuhan unik program teman-teman seperti menghitung diskon khusus atau memvalidasi data tertentu. Nah, fungsi ini memerlukan 3 langkah. Yang pertama, deklarasi, yang kedua, definisi, dan yang ketiga, pemanggilan. Yang pertama itu deklarasi fungsi atau prototype. Nah, tujuan dari deklarasi fungsi yaitu memberitahu compiler sebuah fungsi digunakan tentang keberadaan fungsi ini, bagaimana ia dipanggil, tipe data yang ia terima, dan tipe data yang ia kembalikan. Nah, ini berfungsi seperti kartu identitas fungsi. Contohnya bisa teman-teman lihat. Yang kedua yaitu definisi fungsi. Nah, tujuan dari definisi fungsi ini yaitu blok kode yang berisi instruksi aktual yang akan dilakukan fungsi. Ini adalah isi pekerjaan fungsi. Nilai balik atau return value, jika fungsi memiliki tipe nilai balik, ia harus menggunakan kata kunci return atau mengirimkan hasil kembali ke pemanggil. Contohnya bisa dilihat oleh teman-teman. Yang ketiga, pemanggilan fungsi. Nah, tujuan dari pemanggilan fungsi ini adalah perintah untuk mengaktifkan dan menjalankan kode yang ada di definisi fungsi. Memiliki alur kontrol, yaitu ketika fungsi dipanggil, eksekusi program melompat ke definisi fungsi, menjalankan isinya, dan kemudian kembali ke baris setelah pemanggilan, seringkali membawa serta nilai baliknya.
Selanjutnya itu parameter dan argumen yang menjelaskan tentang transaksi data. Ini adalah mekanisme transfer data ke dalam fungsi. Yang pertama itu parameter, bisa disebut dengan wadah. Nah, ini adalah variabel formal yang dideklarasikan di dalam tanda kurung pada definisi fungsi atau deklarasi. Mereka berfungsi sebagai penampung sementara di dalam fungsi untuk menerima nilai yang datang dari luar. Nah, contohnya bisa dilihat oleh teman-teman dalam void cetak. Yang kedua yaitu argumen atau isi. Nah, ini adalah nilai aktual yang dikirimkan atau dilewatkan ke fungsi saat pemanggilan. Kita bisa analogikan bahwa parameter adalah rak surat di kantor pos, sementara argumen adalah surat yang dimasukkan ke dalamnya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini saja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pasang parameter. Yang pertama, pass by value. Yang A, nilai dikirim ke fungsi. Yang B, perubahan tidak mempengaruhi variabel asli. Yang kedua, pass by reference. Yang A, mengirim alamat memori, pointer. Yang B, perubahan di fungsi mempengaruhi variabel asli. Nilai balik fungsi, yaitu fungsi dapat mengembalikan hasil menggunakan tetron. Tipe data hasil ditentukan di deklarasi fungsi. Contohnya, float luas, buka kurung float, R, tutup kurung, buka kurung, return 3,14 kali R kali R, titik koma, buka tutup kurung. Contoh program lengkap, contohnya pagar include, studio titik H, integer tambah, buka kurung integer X, integer Y, tutup kurung. Buka kurung, return X, tambah Y, titik koma, tutup kurung. Integer main, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, integer A sama dengan 5, B sama dengan 3, titik koma, print if, buka kurung, hasil sama dengan %D, tambah, buka kurung, A, B, tutup kurung, titik koma, return 0, tutup kurung. Kesimpulannya yaitu fungsi membuat program lebih efisien, modular, dan mudah dikelola. Parameter memungkinkan komunikasi antara fungsi, nilai balik memberikan hasil dan proses dalam fungsi.